Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang mata pelajaran pengembangan kurikulum. Dan di sini saya akan membahas semua masalah tentang kurikulum. Sebagaimana telah kita ketahui, setiap pelajaran itu pasti mempunyai kurikulum. Pengertian kurikulum tersendiri merupakan suatu program untuk melaksanakan suatu pendidikan untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam pembelajaran. Dari masa ke masa banyak kurikulum yang telah diganti. Di Indonesia sudah 11 kali digantinya kurikulum dari pertama lahir kurikulum. Nah, di tahun apa sajakah kurikulum ini berfungsi yang sudah diganti? Yang pertama kita bahas tentang kurikulum tahun 1947 atau disebut juga dengan Rencana Pelajaran tahun 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama lahir pada masa kemerdekaan, memakai istilah bahasa Belanda yaitu Leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah lainnya yang lebih populer digunakan yaitu dalam bahasa Inggris, tulisannya curriculum, dibacanya kurikulum. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis. Nah, di kurikulum ini perubahan pendidikan itu lebih bersifat politis atau orientasi. Kurikulum ini disebut juga Rencana Pelajaran tahun 1947 dan baru dilaksanakan pada tahun 1950. Nah, yang kedua ada kurikulum tahun 1952 atau disebut juga dengan Rencana Pelajaran Terurai. Berarti di kurikulum ini sudah menguraikan proses kurikulumnya dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini menyempurnakan kurikulum sebelumnya, kerincian setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Paling menonjol sekali ciri-ciri dari kurikulum ini yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Berarti dalam kurikulum ini sudah sangat menonjol ketika dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Ciri-cirinya salah satunya adalah dalam pelajaran banyak mempelajari tentang kehidupan dalam sehari-hari. Yang ketiga itu ada kurikulum tahun 1964 atau disebut juga dengan Rencana Pembelajaran tahun 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada tahun 1664. Ciri-ciri kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan jenjang di masa SD. Ketika masa SD, kurikulum ini sudah diterapkan sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan tentang moral, tentang kecerdasan siswa atau murid, kepribadian, keterampilan, dan jasmani dan sebagainya. Yang selanjutnya ada kurikulum tahun 64. Kurikulum ini lahir di masa Orde Baru. Kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan tahun 1064 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Berarti kurikulum ini dia lahir pada masa Orde Baru. Berarti kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila, sejati, kuat, dan jasmani. Berarti kurikulum ini menciptakan manusia dalam pendidikan itu mempunyai Pancasila, sejati, kuat, dan sehat jasmani. Dalam pelajaran juga ada pelajaran tentang jasmani ya. Ciri-ciri dari kurikulum ini, dia bermuatan tentang materi bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan.
Yang selanjutnya ada kurikulum tahun 1975. Pada kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisiensi. Menurut Murjito, Direktur Pembinaan TK dan ST, Departemen Pendidikan Nasional, kala itu kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, itu singkatannya. Dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Selanjutnya ada kurikulum yang lahir pada tahun 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian, meskipun mengutamakan pendidikan proses, tapi faktor dan tujuan yang penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan. Jadi pada kurikulum ini posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Berarti dasar belajar itu dari siswa. Dari mengamati sesuatu, pengelompokan, mendiskusi hingga melaporkan. Berarti dengan cara mendiskusi, membuat kelompok. Model disebut ini dengan cara siswa aktif. Berarti di sini siswa yang lebih aktif dibandingkan gurunya. Yang ketujuh itu ada kurikulum tahun 1994 atau disebut juga dengan kurikulum suplemen. Ini tahun 1994 sampai dengan kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan hasil upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Berarti di kurikulum ini disimpulkan dari kurikulum di atas yang sebelumnya, terutama kurikulum di tahun 1975 dan 1984. Tapi sayangnya perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil. Berarti pada kurikulum ini belum ada hasil antara penggabungan kurikulum tahun 1975 dan tahun 1984. Berarti belum ada hasil, berarti belum berhasil ya. Sehingga di kurikulum ini dia banyak munculnya kritik berdatangan. Berarti dengan berjalannya waktu kritik-kritik dan komentar-komentar itu terus berdatangan tentang kurikulum ini. Penyebabnya karena tidak berhasil yang dilakukan penggabungan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Dan akhirnya kurikulum tahun 1994 ini menjelma menjadi kurikulum super padat. Maksudnya berarti kurikulum ini dijadikan sebagai kurikulum yang paling padat, yang paling kuat dalam model pembelajaran. Dan selanjutnya yang ke-8 itu ada kurikulum tahun 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum di tahun 1994 adalah kurikulum 2004, disebut kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok. Berarti dalam kurikulum ini ada unsur tertentu yang dituntut dalam kurikulum ini. Unsur tersebut yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. Berarti unsur yang pertama itu harus memilih kompetensi yang sesuai spesifikasinya dan indikator-indikatornya harus sesuai, evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian ke depannya untuk siswa. Itu salah satunya dari 3 unsur tersebut. KBK ini memiliki ciri-ciri yang pertama itu menekankan pada pencapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Berarti
pada siswa ini diharapkan dituntut agar kompetensi siswa itu baik secara individu maupun kelompok saat berdiskusi. Yang 9 itu ada kurikulum 2006. Ini sudah sering terdengar atau disebut juga dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kurikulum ini pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Cuma perbedaannya sangat menonjol terletak pada kewenangan dan penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu untuk mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Berarti pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi pada kurikulum 2006 ini, guru harus sesuai memberi penilaian atau mengembangkan penilaian sesuai dengan keadaan sekolah atau keadaan di sekitarnya. Dan hasil dari pengembangan dari semua mata pelajaran menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Berarti kurikulum ini sudah disatukan semua mata pelajaran sehingga dijadikan sebuah perangkat yang dinamakan dengan KTSP 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, 10 itu ada kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah mengganti kurikulum KTSP. Berarti di kurikulum 2013 ini dia sudah menggantikan kurikulum KTSP 2006. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, dan yang ketiga aspek sikap perilaku. Berarti aspek pengetahuan itu dinilai menurut pengetahuan siswa. Ketika siswa belajar, pengetahuan dia sampai mana, maka dinilai sama gurunya. Yang kedua itu ada keterampilan. Ada keterampilan maksudnya ketika belajar, ketika mempresentasikan hasil belajarnya, disitulah dinilai siswa tersebut, apakah dia mampu mempelajari apa yang telah diberikan oleh gurunya. Dan yang ketiga itu sikap atau perilaku. Dalam proses pembelajaran, siswa juga akan dinilai tentang sikap atau perilaku ketika berlangsungnya pembelajaran. Itu akan dinilai di kurikulum 2013. Yang ke-11 itu yang terakhir ada kurikulum 2015. Kurikulum tahun 2015 ini ternyata masih dalam tahap penyempurnaan. Berarti kurikulum di tahun 2015 ini dia belum sempurna, masih terjadi proses penyempurnaan dari kurikulum 2013. Berarti kurikulum 2013 itu belum juga sempurna, sehingga disempurnakan pada kurikulum 2015. Namun ujian nasional atau UN yang digelar pada tahun 2015 ternyata menggunakan kurikulum 2006. Nah, di kurikulum 2015 ini berarti ujian UN-nya menggunakan berdasarkan kurikulum 2006 atau KTSP. Kenapa digunakan kurikulum 2006? Karena untuk saat ini siswa yang sekolahnya sudah menggunakan kurikulum 2013 baru melaksanakan 3 semester. Berarti ada sekolah yang masih melaksanakan kurikulum 2013 masih 3 semester, belum semua. Kalau 3 semester berarti sekitar kelas 1, kelas 2 lah. Kalau menggunakan KTSP 2006 udah UN. Nah, itulah. Berarti misalnya kita bilang baru semester 1 misalnya kelas 2 semester 1, belum semester 2. Semester 2 kan ujian UN. Nah, itulah kalau menggunakan kurikulum 2013. Nah, cukup sekian sampai di sini saya membahas tentang sejarah bergantinya kurikulum di Indonesia ada 11 kali. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.